kita Oksigenerator. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya yang hadir di sini, Pak Transtoto, ini senior kami, Pak Jo, dan semuanya. Terima kasih. Ini tentu program yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Nusaku dan Pak Jo dengan Koprapunya ini. Saya mungkin akan mengawali pembelajaran untuk kita semuanya dari bagaimana terjadinya climate change, Pak. Ya. Jadi di dunia ini kita sudah menderita dengan adanya isu yang namanya climate change. Climate change ini terjadi karena peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer, sehingga atmosfer kita tertutup dengan tebalnya CO2, sehingga terjadi pemanasan global. Dengan terjadinya pemanasan global ini, temperatur di muka bumi semakin meningkat, sehingga gunung-gunung es yang ada di kutub sana mencair. Dan ini akan meningkatkan permukaan air laut dimanapun berada. Coba bayangkan negara kita, negara kepulauan, 17.000 pulau di Indonesia, kalau naik setengah meter aja, pantai-pantai indah kita akan hilang. Ya, ini betul Pak. Kerugian yang luar biasa. Oleh karena itu, kita manusia harus melakukan upaya-upaya bagaimana konsentrasi CO2 di atmosfer ini bisa turun. Nah, artinya konsentrasi CO2 ini harus kita upayakan bisa seminimal mungkin. CO2 ini datangnya dari mana? Climate change karena meningkatnya CO2 ini ada dua sumber yang paling besar. Dari energi, ya, transportasi, kemudian industri, dan dari perubahan tutupan lahan. Nah, di Indonesia, di dunia, climate change ini terjadi besar karena peningkatan energi ini, pemakaian energi ini. Nah, 80% CO2 di dunia ini karena energi. Nah, di Indonesia nih kasusnya aneh nih. CO2 di Indonesia terjadi atau banyak meningkat karena perubahan hutan tutupan kita berubah menjadi tanah kosong, jadi terlantar dan sebagainya. Sehingga itu yang harus kita tanggulangi. Bagaimana kita bisa merubah tutupan-tutupan yang kosong tadi itu, Pak Jo, dengan penanaman itu. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Transtoto dengan proses asimilasi, pohon itu kan menyerap karbon, khususnya CO2-nya, Pak. Nah, sebetulnya dengan menyerap CO2 dalam proses fotosintesa itu, kalau dulu kita pelajaran SD, SMP ya fotosintesa itu akan menyerap fotosintesa akan menyerap CO2 dibantu dengan matahari akan terbentuk gula. Gula disimpan menjadi karbon itu, Pak. Sebetulnya dari pohon itu tercetak karbon. Ini misalnya meja ini adalah simpanan karbon dari hutan-hutan kita. Oleh karena itu semakin banyak CO2 yang terserap akan kita bisa menyimpan banyak karbon ini. Nah, di dunia ini Indonesia sebagai negara tropis mempunyai kemampuan luar biasa untuk bisa menyerap karbon ini sebagai absorber dari CO2, sehingga kita bangga kita akan menjadi oksigenerator tadi, Pak. Sangat cocok sekali. Sehingga betul-betul apa program yang diciptakan ini kita bisa membuktikan ke dunia bahwa Indonesia sebagai CO2 absorber sekaligus sebagai oksigen narator. Artinya apa? Memberikan oksigen kepada dunia. Jadi program ini sangat membantu. Dan ini sangat terkait sekali dengan program KLHK, program Indonesia, bahwa Indonesia akan berpartisipasi menurunkan konsentrasi CO2 di dunia, di global ini sebanyak 29% sampai 40% pada tahun 2030 nanti. Dari 29% itu 17,2% itu dari sektor kehutanan, Pak. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen kita bisa menurunkan 17,2 itu adalah salah satu upayanya adalah dengan penanaman ini. Sehingga dengan semakin banyaknya tutupan hutan kita, Indonesia mampu menyerap CO2 yang di atmosfer tadi itu dikonversi menjadi oksigen. Dan ini yang akan menjadi kontribusi Indonesia. Oleh karena itu nanti kita di Glasgow, di UNFCCC
COP26 nanti, salah satu title yang akan dibawa Indonesia adalah Indonesia Volu, Forest and Other Land Use Net Sink 2030. Artinya pada tahun 2030 nanti itu emisi kehutanan dari sektor kehutanan bisa ditutup dengan konsentrasi karbon yang sudah diserap tadi itu dengan sequestration dari hutan itu, sehingga pada tahun 2030 nanti kita akan mencapai net sink dari Volu itu. Nah, untuk seluruh sektor, dari sektor energi, sektor kehutanan, sektor industri, sektor pertanian, dan sektor limbah, Indonesia berkomitmen bisa mencapai net sink atau zero pada tahun 2060 atau sebelumnya. Dan ini upaya-upaya yang terus dilakukan Indonesia. Dari upaya Indonesia janji kepada dunia ini, sektor kehutananlah yang menjadi motor utama untuk bisa menurunkan konsentrasi CO2 ini. Jadi program ini sangat relevan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh KLHK. Ini terkait dengan posisi Indonesia di internasional, dan ini sangat ditunggu di internasional, karena di dalam konferensi KTT tingkat tinggi nanti, Indonesia menjadi salah satu yang hadir dari 97 negara yang menandatangani Paris Agreement. Artinya kita setuju menurunkan temperatur dunia sampai 1,5 derajat itu. Nah, untuk mencapai ke sana, untuk mencapai Indonesia Volu Net Sink 2030 ini tidak bisa dengan dana APBN. Kita menggali dana-dana internasional, dana-dana, semua dana. Salah satunya pendanaan ini adalah ini. Ini adalah salah satu kesempatan bagaimana Indonesia menciptakan pasar untuk trading karbon ini sehingga bisa membantu program-program itu berjalan. Nah, untuk itu Indonesia sudah menyiapkan namanya peraturan presiden. Mudah-mudahan akan segera di launching nanti di Glasgow, Pak, ditandatangani presiden, kemudian di launching di Glasgow, namanya penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Jadi penyelenggaraan NEC, nilai ekonomi karbon. Di sana nanti akan diatur bagaimana carbon trading, market based solution itu bisa dicapai dengan menumbuhkan market-market seperti ini. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk bisa berkontribusi di dunia, berkontribusi global untuk menurunkan emisi kita. Jadi Indonesia dengan mengadakan program-program seperti ini, dengan mendeklarkan Indonesia Volu Net Sink 2030 ini, Indonesia yakin bahwa Indonesia akan menjadi climate champion, Pak.